masalah niat. Nggih. Insyaallah terkait niat niku kita mahamine nggih saking ingkang dipun dawuhaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu nanti akan dikembalikan kepada niatnya, dan segala sesuatu itu pun akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Walaupun asal mula hadis ini adalah sebenarnya pada saat hijrah itu ada seseorang yang hijrahnya itu bukan karena mencari ridhonya Allah, bukan mencari fadlnya Allah, akan tetapi hijrahnya itu karena seorang wanita yang bernama Ummi Qais, sehingga di sana dia berhasil menikahi Ummi Qais itu dan mendapat julukan Muhajir Ummi Qais. Jadi seorang yang hijrah karena seorang wanita yang Ummi Qais ini. Tapi kalau kita simpulkan dari pemahaman tentang niat itu, bahwa niat itu memang penting dalam suatu ibadah ataupun suatu pekerjaan. Hal itu bisa kita lihat aja lah contohnya. Sholat qobliyah subuh itu 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Yang jelas kadar nilainya juga beda. 2 rakaatnya sholat sunnah qobliyah dengan 2 rakaatnya subuh, walaupun sama-sama 2 rakaat, 2 Fatihah, 2 surah, gerakannya pun sama. Tapi hanya karena pembedanya adalah dari niatnya. Yang pertama dia niat sholat sunnah qobliyah, yang kedua dia sholat sunnah subuh. Yang subuh memiliki nilai wajib, sedangkan qobliyah memiliki nilai sunnah, boleh dilakukan boleh tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa niat itu tidak penting, itu ya menurut tanggapan saya salah. Kalau kita kembalikan kepada apa yang telah didhawuhkan Rasulullah SAW tadi, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, dan segala sesuatu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau terkait tentang kapan itu kita mulai niat, itu kita bisa ambil dawuh yang ada di Kasyifatus Saja kalau tidak salah itu ya. Di Kasyifatus Saja itu dikatakan bahwa niat itu mutarinan bifilihi. Jadi yang dikatakan niat itu bersamaan dengan pekerjaan yang dia lakukan. Ketika dia melakukan sesuatu, dia barengi dengan niat, ini jadi niatnya. Sehingga kalau ada pertanyaan kapan niat itu dilakukan, ya bersamaan dengan pekerjaan itu dikerjakan. Kalau masih diangen-angen, ya kalau masih dalam angen-angen, itu belum niat. Karena apa? Belum melakukan pekerjaan. Itu masih namanya, kalau bahasa modern sekarang ya masih dalam imajinasi, masih halu, atau mungkin masih dalam cita-cita atau keinginan. Inginnya seperti itu, tapi itu belum bisa dikatakan niat. Kalau dikatakan niat itu ya harus bareng melakukan apa yang dia lakukan diiringi dengan niat. Ya kalau di pertanyaannya niat yang paling bagus ya
Niat yang paling bagus adalah niat mencari ridhonya Allah, niat mencari fadlnya Allah Subhanahu wa taala, atau niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan kapan tentang niat, ya niat itu harus bersamaan dengan pekerjaan yang dia lakukan, atau muhtarinan bifilihi. Kalau sholat ya bersama dengan takbiratul ihramnya, Allahu Akbar di dalam hatinya, niat. Ya penting sekali niat. Kalau dikatakan nggak penting, ya kita ingat dahulunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa kalau bicara niat itu sama halnya berbicara 1/3 masalah agama. Di sana dikatakan bahwa ketika kita berbicara tentang niat itu sudah berbicara tentang 1/3 agama. Itu maksudnya ibadah seseorang, ibadah kita itu kan ada 3 ya, terkait dengan hati, terkait dengan lisan kita, perkataan kita, atau terkait dengan anggota tubuh kita atau tingkah laku anggota tubuh kita. Jadi kalau sedangkan niat ini berkaitan dengan masalah hati, karena niat itu biqolbi mutarinan bifilihi, bersamaan dengan pekerjaan yang dia lakukan, sehingga niat ini adalah 1/3 dari masalah agama seseorang. Jadi kalau ditanya niat ini penting, ya penting sekali niat ini, bahwa niat ini sangat penting. Setiap umat Islam ketika mau melakukan sesuatu harus dibarengi dengan niat, dan sebaik-baiknya niat tadi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini terkait dengan nanti fadilah-fadilahnya niat. Di antaranya ya fadilah niat, kalau seseorang itu sudah beribadah meniatkan dengan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan membimbing keikhlasan seseorang tersebut dalam beribadah atau melakukan sesuatu. Dan yang terpenting lagi, bahwa niat ini juga menjadi pembeda bahwa yang dilakukan seseorang itu nanti akan menjadi budaya, hanya aktivitas rutinitas, atau menjadi kualitas ibadah. Karena banyak orang melakukan kebaikan, nanti saat yaumul hisab kecewanya kenapa? Kecewanya karena ketika melakukan sesuatu itu tidak dibarengi dengan niat, karena ridhonya Allah, tidak dibarengi dengan niat yang baik, sehingga kualitas kebaikan yang dia lakukan itu menjadi hilang. Nanti akan, loh Gusti kula sampun banyak melakukan kebaikan di dunia, ini kok tidak membekas. Ya karena dalam melakukannya tadi tidak diiringi dengan niat yang baik. Karena ini menjadi pembeda, apakah yang dilakukan seseorang itu nanti bisa menjadi kualitas ibadah atau tidak, atau yang dia lakukan tadi, atau kembali seperti asbabul nuzulnya, munculnya ngendikane Rasulullah tadi, dia niat hijrahnya bukan karena mencari ridho Allah, tapi hijrahnya karena hanya masalah-masalah dunia, sehingga kebaikannya itu berhenti di dunia ini saja, tidak nyambung nanti kepada akhirat. Ini termasuk salah satu pentingnya niat. Dan memang seyogianya kalau kita sebagai umat Islam dalam melakukan ritual ibadah
terutama ya hablum minallah, itu ya harus diiringi dengan niat. Tidak hanya hablum minallah, ibadah-ibadah yang hablum minannas itu pun juga harus diiringi atau dibarengi dengan niat yang benar. Dengan niat yang benar mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kira cukup ya Kang ya, terkait masalah niat. Di kesimpulannya kalau jenengan tanya hikmahnya apa, yo tadi bisa kita tarik kesimpulan ketika niatnya baik benar karena Allah ya akan memunculkan keikhlasan dalam dia beribadah. Kemudian kalau dia niatnya betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan yang dia lakukan menjadi nilai-nilai ibadah. Baik seperti perkara-perkara mubah, hanya makan, minum, itu kalau tidak diniati yang betul, itu hanya sebagai rutinitas, ya mengenyangkan, membuat tubuh bisa bertenaga. Tapi kalau diniati makan minumnya untuk bisa melanjutkan ibadah, untuk bisa melanjutkan supaya bekerja mencari nafkah untuk keluarga, biar keluarganya terhindar dari kefakiran, kemiskinan yang bisa memunculkan kekufuran, itu akan menjadi nilai-nilai ibadah. Baik perkara-perkara mubah ini kalau diniati betul akan menjadi ibadah. Jadi itu penting sekali tentang niat itu, sehingga mboten usah ngrungokne lah kalau ada wong dalilnya itu jelas. Niat itu harus ada dalam setiap ibadah kita atau aktivitas kita. Jelas Rasulullah memerintahkan segala sesuatu tergantung niatnya, dan segala sesuatu diganjar sesuai dengan apa yang diniatkan. Ngoten ya. Jadi tidak usah dengarkan kalau nanti sampai menemukan misalnya khutbahnya tidak perlu niat, kita sudah berangkat. Beda. Kalau masih angen-angen itu yang berarti masih dalam rencana, bukan niat. Ya niat ya tadi mutarinan fifili, bersamaan dengan pekerjaan yang dia lakukan. Sekiranya itu mugi-mugi manfaat.